Video ini bukan hanya untuk ditonton saja, namun Anda harus coba dan mengamalkan makanan yang saya akan tunjukkan pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy, dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Pengidap kolesterol sering bertanya-tanya makanan apakah yang aman dan dapat membantu untuk menurunkan kolesterol. Bahkan soalan ini yang paling banyak dipertanyakan. Hari ini saya akan memberitahu pada Anda bahwa makanan apakah yang dapat menurunkan kolesterol secara alami dan tanpa ada efek sampingnya. Tetapi dalam video ini saya akan berbicara tentang sayur-sayuran yang aman untuk pasien atau pengidap high kolesterol. Tapi jangan risau lagi, karena saya akan mengasih tahu pada Anda yaitu tentang 9 macam sayur-sayuran yang bisa membantu Anda untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. I mean, those particular vegetables are not just good for lowering cholesterol, but safe according to FDA, Food and Drug Association. Let's begin the video. Karena tingginya kadar kolesterol jahat LDL, low density lipoprotein di dalam tubuh bisa menyebabkan deposit lemak di pembuluh darah dan terjadi blockage atau penyumbatan, sehingga dapat mengakibatkan serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer, dan banyak lagi. Lowering kolesterol dengan obat bukanlah ide yang tepat. Jadi apa salahnya kalau kita mencobanya dengan memakan sayur-sayuran yang ada di sekitar kita? Sayuran penurun kolesterol tinggi. Sayuran menjadi sumber serat yang baik dan rendah kalori. Faktor inilah yang bisa menjaga berat badan Anda, sehingga Anda bisa mengontrol kolesterol yang tinggi. Sudah tentunya Anda penasaran sayuran apakah yang bisa untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. Jadi ayo kita langsung saja untuk mengetahui sayuran apakah itu, supaya Anda tidak penasaran. Ya, inilah sayuran pertama adalah wortel. Selain membantu untuk mengatasi masalah penglihatan, wortel juga bisa menurunkan kolesterol yang tinggi, terutama low density lipoprotein atau dikenal kolesterol jahat. Wortel mengandung serat, selulosa, hemiselulosa, lignin yang bisa memperbaiki penyerapan kolesterol dari saluran pencernaan, sehingga kadar kolesterol dalam darah bisa diturunkan. Menurut studi, wortel terbukti bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Yang kedua, kacang polong. Para peneliti dari Kanada melakukan riset tentang kacang polong dan melihat kaitannya dengan penurunan kadar kolesterol. Penelitian ini melibatkan 1.000 responden dan telah terbukti hasilnya. Hasilnya memang amat membantu sekali untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. Kacang polong terbukti berhasil untuk menurunkan kadar kolesterol low density lipoprotein dalam jumlah 5%. Tidak hanya rendah lemak dan kaya serat, ternyata kacang polong dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol LDL di dalam tubuh. Yang ketiga, kentang. Kentang dikenal sebagai makanan pengganti nasi yang kaya dengan serat larut yang tinggi. Contohnya, satu kentang yang berukuran sedang memiliki sekitar 5 gram fiber atau serat. Jika Anda ingin mendapatkan khasiat serat larut yang ada pada kentang, maka Anda harus memakannya bersama dengan kulitnya. Yang keempat, lobak. Lobak adalah sayur yang masih satu keluarga dengan wortel. Setiap satu lobak yang berukuran sedang memiliki 3 gram serat. Bayangkan saja, jika serat yang dikandungnya sebanyak itu, Anda bisa terhindar dari penyakit gula darah dan tekanan darah tinggi or high blood pressure.
Yang kelima, kacang panjang. Ya teman-teman, kacang panjang merupakan sayuran penurun kolesterol yang kaya dengan serat. Sekitar 150 gram kacang panjang mengandungi 2,6 gram serat. Selain itu, kacang panjang juga rendah lemak dan kalori. Itulah sebabnya kacang panjang masuk ke dalam daftar sayuran penurun kolesterol. Yang keenam, terong atau eggplant. Dalam sebuah penelitian, jika Anda meminum jus terong sebanyak 10 ml, terbukti hasilnya bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL atau low density lipoprotein, dan triglyceride. Karena satu cangkir terong seberat 95 gram mengandungi serat sebanyak 2,4 hingga 2,5 gram. Tidak heran kalau terong masuk ke dalam salah satu sayuran penurun kolesterol yang amat ampuh dan efektif. Yang ketujuh, nomor 7, okra atau lady's finger. Okra adalah sayuran yang dikenal dengan sebutan lady's finger dan mengandung banyak serat. Menurut American Heart Association (AHA), sayuran yang tinggi dengan serat bisa mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam darah. Setiap 100 gram porsi okra mengandung 3,2 hingga 3,5 gram serat. Oleh karena itu, okra dianggap sebagai sayuran atau sayur penurun kolesterol yang efektif menjadi obat alami untuk kolesterol tinggi. Nomor ke-8 atau nomor 8, bayam. Bayam, sayuran hijau yang menurunkan kolesterol tinggi. Sayuran berdaun hijau seperti bayam juga sangat baik untuk menurunkan kolesterol. Tidak hanya lezat jika dimasak sayur bening, bayam ternyata mengandung serat yang sangat banyak dan termasuk ke dalam golongan sayuran penurun kolesterol. Setiap satu cangkir bayam mengandung 6 gram serat yang siap menurunkan kadar kolesterol jahat di tubuh atau LDL. Asal Anda tahu juga, kalau sayuran berdaun hijau memiliki kemampuan untuk mengikat asam empedu dan membuat tubuh mengeluarkan HDL lebih banyak atau high density lipoprotein. Yang ke-9 atau nomor 9, bawang putih atau garlic. Banyak studi yang membuktikan bahwa bawang putih bisa menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Telah terkenal di seluruh dunia dan negara Asia Tenggara lainnya, bawang putih begitu populer sebagai bumbu wajib yang hampir ada di dalam setiap makanan dan hampir semua orang juga mengkonsumsinya. Gaya hidup yang sehat untuk menurunkan kolesterol selain dengan mengonsumsi makanan seperti buah atau sayuran penurun kolesterol saja, gaya hidup yang sehat juga bisa menurunkan kadar kolesterol LDL di dalam tubuh Anda. Yaitu semua adalah sayuran yang bisa untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. Dan sebagai contoh untuk amalan gaya hidup yang sehat yang bisa Anda ikuti dan diamalkan untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh Anda. Dan jangan lupa juga untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, Anda juga harus menghentikan kebiasaan merokok or smoking. Menghentikan kebiasaan merokok, karena berhenti merokok juga bisa meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau HDL di dalam tubuh. Juga banyak manfaat kolesterol baik yang bisa Anda rasakan secara instan, seperti sirkulasi darah ataupun blood circulation yang lancar, fungsi paru-paru membaik, hingga tekanan darah yang normal dan menurunkan berat badan Anda. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.